Nama Anantaboga atau Anantaboga artinya naga yang keelokannya tidak mengenal batas. Kata an atau artinya tidak, kata anta artinya batas, sedangkan antaboga artinya kelokan yang kelokannya tidak mengenal batas. Maksudnya adalah ular naga yang besar luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad Rasulullah sallallahu ya jama'im amma ba'du. Nah, teman-teman, sekarang kita mencari ulasan sejarah dari kisah Sang Hyang Anantaboga, atau terkenal di tanah Jawa bapak dari segala macam ular dan naga. Antaboga atau terkenal dengan Sang Hyang Nagasesa atau Sang Hyang Anantaboga adalah dewa penguasa dasar bumi. Dewa itu beristana di kayangan Sapta Pratala atau lapisan ke-7 dasar bumi. Dari istrinya yang bernama Dewi Supreti, ia mempunyai 2 anak, yaitu Nagagini, Nagatatmala. Dalam pewayangan disebut walaupun terletak di dasar bumi, keadaan di Sapta Pratala tidak jauh berbeda dengan kayangan lain. Sang Hyang Anantaboga adalah putra Anantanaga. Ibunya bernama Dewi Wasu, putri Anantaswara. Walaupun dalam keadaan biasa, Sang Hyang Anantaboga berupa dengan wujud manusia, tetapi dalam Dwi Wikrama tubuhnya berubah menjadi ular naga besar. Selain itu, setiap 1000 tahun sekali Sang Hyang Anantaboga berganti kulit atau melungsungi. Di dalam pewayangan dalang menceritakan bahwa Sang Hyang Anantaboga memiliki aji kawastrawam yang membuatnya dapat menjelma menjadi apa saja sesuai dengan kehendaknya. Antara lain, ia pernah menjelma sebagai garangan putih, semacam musang hutan yang menyelamatkan Pandawa dan Kunti dari amukan api dari peristiwa Bale Sigalakala atau Warna Brata. Putrinya Dewi Nagagini menikahi dengan Bima, orang kedua dalam keluarga Pandawa. Cucunya yang lahir Dewi Nagagini bernama Antareja atau Anantaraja. Sang Hyang Anantaboga mempunyai kemampuan menghidupkan orang mati yang kematiannya belum digariskan. Karena itu memiliki air suci Tirta Amerta. Air sakti itu kemudian diberikan kepada cucunya Anantareja dan pernah dimanfaatkan untuk menghidupkan Dewi Wara Subadra yang mati karena dibunuh Buriswara dalam lakon Subadra Larung. Sang Hyang Anantaboga pernah dimintai tolong Batara Guru menangkap Bambang Nagatatmala, anaknya sendiri. Waktu itu Nagatatmala kepergok sedang berkasih-kasih dengan Dewi Mumpuni, istri Batara Yamadapati. Namun para dewa gagal menangkapnya karena kalah sakti. Karena Nagatatmala memang bersalah, walau itu anaknya, Sang Hyang Anantaboga terpaksa menangkapnya. Namun dewa ular itu tidak menyangka Batara Guru akan menjatuhkan hukuman mati pada anaknya dengan memasukkannya ke kawah Candra di muka. Untungnya Dewi Supreti istrinya kemudian menghidupkan kembali Bambang Nagatatmala dengan Tirta Amerta. Batara Guru juga pernah mengambil kulit yang tersisa ketika Sang Hyang Anantaboga melungsungi dan menciptanya sebagai makhluk ganas yang mengerikan. Batara Guru menanamkan makhluk ganas Aji Candra Birawa. Sang Hyang Anantaboga ketika masih muda disebut Nagasesa. Walaupun ia cucu Sang Hyang Wenang, wujud tetap seekor naga, karena ayahnya yang bernama Antawisesa juga seekor naga. Ibu Nagasesa bernama Dewi Sayati, putri Sang Hyang Wenang. Suatu ketika para dewa berusaha mendapatkan Tirta Amerta
yang membuat mereka menghidupkan orang mati. Guna memperoleh tirta amerta, para dewa harus mengebor dasar samudera. Mereka mencabut gunung Mandira dari tempatnya, dibawa ke samudera, dibalikkan sehingga puncaknya berada di bawah, lalu memutarnya untuk melubangi dasar samudera itu. Namun setelah berhasil memutarnya, para dewa tidak sanggup mencabut kembali gunung itu. Padahal jika gunung itu tidak bisa dicabut, mustahil tirta amerta dapat diambil. Pada saat para dewa sedang bingung, itulah Nagasesa datang membantu dengan cara melingkarkan badannya yang panjang ke gunung itu dan membentotnya ke atas. Nagasesa berhasil menjebol gunung Mandira dan kemudian menempatkan di suatu tempat semula. Dengan demikian para dewa dapat mengambil tirta amerta yang mereka inginkan. Itu pula sebabnya Nagasesa yang kelak lebih dikenal dengan nama Sang Hyang Anantaboga itu memiliki tirta amerta. Jasa Nagasesa juga yang kedua ketika ia menyerahkan Cupu Manik Lingga Manik kepada Batara Guru. Para dewa memang sangat menginginkan Cupu Mustika itu. Waktu itu Nagasesa sedang bertapa di Gua Ringrong dekat mulut terbuka. Tiba-tiba melesatlah seberkas cahaya yang terang memasuki mulutnya. Nagasesa langsung mengatupkan mulutnya, dan saat itu pula Batara Guru, dewa itu, menanyakan kemana perginya cahaya berkilauan yang memasuki Gua Ringrong. Nagasesa menjawab, cahaya mustika itu ada pada dirinya dan akan diserahkan kepada Batara Guru. Bila mana pemuka dewa itu memeliharanya baik-baik, Batara Guru menyanggupinya sehingga ia mendapatkan Cupu Linggamani yang semula berwujud cahaya itu. Cupu Linggamani sangat penting bagi para dewa karena benda itu mempunyai khasiat dapat membawa ketentraman di Kahyangan. Itulah sebabnya semua dewa di Kahyangan merasa berhutang budi pada kebaikan hati Nagasesa. Karena jasa-jasanya itu, para dewa lalu menghadiahi Nagasesa kedudukannya sederajat dengan para dewa dan berhak atas gelar Batara atau Sang Hyang. Sejak itu ia bergelar Sang Hyang Anantaboga. Para dewa juga memberinya hak sebagai penguasa alam bawah tanah. Tidak hanya itu, para dewa Nagasesa juga diberi aji Kawastram yang membuatnya sanggup mengubah wujud dirinya menjadi manusia atau makhluk apapun yang ia kehendaki. Untuk membangun ikatan keluarga, para dewa juga menghadiahkan seorang bidadari bernama Dewi Suprati sebagai istrinya. Nah, perlu diketahui cucu Sang Hyang Anantaboga ini yakni Antareja juga terdapat dalam pewayangan di Indonesia. Dalam kitab Mahabharata, Antareja tidak pernah ada karena tokoh itu memang asli ciptaan nenek moyang orang Indonesia. Sang Hyang Anantaboga tidak pernah berbuat khilaf ketika dalam sebuah lakon carangan terbujuk hasutan Prabu Boma Narakusura, cucunya, untuk meminta wahyu senepati pada Batara Guru. Bersama dengan menantunya Prabu Krishna yang suaminya Dewi Pertiwi, Anantaboga berangkat ke Kahyangan. Ternyata Batara Guru tidak bersedia memberikan wahyu itu pada Boma karena menurut pendapatnya Gatotkaca yang lebih pantas dan lebih berhak. Selisih pendapat yang hampir memanas itu karena Sang Hyang Anantaboga tidak bersikeras, tetapi akhirnya silang pendapat untuk dapat diredakan oleh Batara Narada. Wahyu senepati tetap diperuntukkan bagi Gatotkaca. Nama Anantaboga atau Anantaboga artinya naga yang keelokannya tidak mengenal batas. Kata an atau artinya tidak, kata anta artinya batas, sedangkan Antaboga artinya kelokan yang kelokannya tidak mengenal batas. Maksudnya adalah ular naga yang besar luar biasa. Berikut penjelasan dari kita nguri-nguri sejarah dan budaya tentang sosok naga yang menjadi bapak dari para naga di Pulau Jawa, yaitu kisah Sang Hyang Anantaboga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.